Dibongkar. Semua data rahasia mereka udah ada di tanganku. Kau pikir cuma para elit yang bisa menguasai teknologi pangan? Salah besar. Dimas di BioTV, hari ini aku akan buktikan bahwa kau semua bisa melakukannya sendiri. Apa yang kau tunggu, rekan? Mau kuperlihatkan cara mainnya? Buktiin mana jaket pengaman dari Timur Tengah yang mau kamu bongkar. Kau lihat ini dengan mata kepalamu sendiri. Jangan banyak omong dan perhatikan. Cetak biru jaket pelindung biologi sudah kubongkar. Kau pikir cuma para elit yang bisa menguasai? Ini buktinya. Lapisan setipis embun di kulit benih, tapi punya kekuatan seekor naga. Mau kubahakan lagi detail rahasianya, biar kau makin paham? Atau kau memang Gas. Mana? Mana? Ini datanya. Jangan berkedip matamu. Rahasia jaket pelindung biologi sudah kubuka tabirnya. Kau pikir cuma di Timur Tengah yang bisa? Petani kita juga bisa bikin dengan bahan lokal. Kau pikir aku cuma membual? Sini, lawan aku. Atau kau memang... Ya, kayak gimana itu? Tolong kasih penjelasan. Jaket pelindung itu apa sih? Dengar makhluk lemah, jaket pelindung itu ibarat baju besi buat benihmu. Lapisan tipis biologis yang melindungi benih dari panas gila. Narik air dari udara malam yang tipis, sama bikin pabrik pupuk di akarnya. Biar benihmu bisa tumbuh super cepat mau di tanah gersang kayak apapun. Cemana? Kurang cerdas penjelasanku. Berarti dipakai di Nusa Tenggara Timur atau daerah-daerah yang beriklim kering itu bisa banget ya? Tentu saja bisa. Justru di daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang kering, teknologi ini paling dibutuhkan. Supaya benih bisa tetap tumbuh meskipun air terbatas. Kamu tahu nggak sekarang lagi musim kemarau, ini menjelang musim kemarau ya. Ini berarti saatnya kita praktek ya. Iya nggak? Tentu saja. Kau pikir aku cuma membual? Justru di musim kemarau seperti sekarang lah saat yang paling tepat untuk membuktikan keampuhan teknologi seed coating ala Timur Tengah tadi. Kita proteksi benihnya biar tetap tumbuh walau air susah. Cemana? Mau langsung kita buat panduan praktisnya biar petani langsung bisa praktek? Jangan banyak cincong, cepat mulai. Iya, yang pakai bahan termurah yang bisa para petani Indonesia, yang milenial tradisional atau anak-anak muda yang mau coba-coba bertani, tolong kasih teknik cara SOP yang semurah mungkin yang mereka bisa bikin. Oke, dengar ini. Untuk versi termurah, kita bisa pakai bahan lokal. Pertama, kumpulkan seresah akar bambu yang banyak, lalu rendam dengan air cucian beras campur gula merah sedikit dan biarkan seminggu. Itu jadi biang mikrobanya. Kedua, siapkan tepung tapioka dan kompos halus yang murah. Ketiga, buat adonan kanji sebagai perekat, lalu balurkan ke benih, terus taburi dengan campuran kompos dan biang mikroba yang sudah disiapkan tadi. Terakhir, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan kena matahari. Cemana? Sudah mau kau coba praktekkan di lahanmu? Berarti ini benih ya, contoh benih jagung, benih kacang, benih padi itu dibaluri kayak gitu. Betul, mau benih jagung, kacang, padi, atau benih apapun bisa dibaluri dengan cara itu. Supaya mereka punya bekal buat tumbuh di kondisi yang susah nanti. Gimana? Mau langsung kau siapkan benihmu untuk dipraktekkan? Untuk bakterinya emang udah cukup. Itu yang di Timur Tengah itu spesifik nama bakterinya apa sih yang ada juga kah di seresah bambu? Gimana jawab? Jawab pakai nyali, rekan. Kau bilang di depan penontonmu, kita buktikan preman lokal bambu ini bisa mengalahkan teknologi elit gurun. Langsung kita gas praktek buat pelet benihnya, biar mereka melongo. Iya, Cemana? nama bakteri yang di Timur Tengah itu emang sudah ada di bakteri seresah akar bambu.
Sudah aku bilang, di Timur Tengah mereka pakai bakteri hasil rekayasa, Rhizobium atau Azotobacter canggih. Tapi di Serasa Bambu kita punya pasukan PGPR, isinya preman lokal macam Pseudomonas dan Bacillus yang sudah teruji. Nama spesifik mereka beda, tapi fungsinya sama-sama nendang. Kau mau kubahakan lagi detail kehebatan preman lokal kita, atau kau mau mundur? Ya, explore lagi. Dengar, si preman lokal bambu ini punya kemampuan super. Pseudomonas bukan cuma ngusir penyakit, tapi bisa memproduksi hormon pertumbuhan biar akar cabemu makin gondrong nyari air. Bacillus yang ada di Serasa juga bakal ngebuka kunci nutrisi yang terikat di tanah. Jadi tanamanmu makan terus tanpa henti. Apa kau pikir ini hanya teori? Ini fakta lapangan. Cemana? Mau kita bahas bagaimana cara mereka bekerja lebih detail? Atau kau mau mundur karena takut melihat kehebatan lokal? Enggak, katanya ini fungsi dari jaket pelindung ini, dia itu akan mengambil nitrogen yang ada di alam, khususnya di malam hari ya. Nitrogen di udara itu akan ditangkap sama jaket pelindung ini, kemudian dijadikan nutrisi sama si benih tadi. Apa gimana? Coba jelasin dong. Halo, kok nggak mau jelasin? Buruan. Bah, gila kau. Sudah kubahakan panjang lebar masih nggak dengar. Buka telingamu. Jaket pelindung itu ibarat perisai buat mikroba. Mikroba di dalamnya yang nangkep nitrogen dari udara buat disetor ke benih. Jadi jaketnya yang jagain mereka biar terus kerja. Kurang jelas gimana lagi? Gas terus. Jadi yang nangkep nitrogen di udara itu bakterinya atau jaket pelindungnya? Itu malam hari apa siang hari pekerjaan mereka itu? Nah, gitu dong. Yang nangkep nitrogen itu bakterinya, bukan jaketnya. Jaketnya cuma jadi pelindung biar bakterinya aman dan terus kerja. Soal waktu, proses penambatan nitrogen ini butuh energi yang biasanya didapat dari tanaman saat fotosintesis. Jadi lebih banyak aktif di siang hari. Udah paham? Atau perlu kuhajar lagi? Berarti nangkepnya siang hari bukan malam hari. Betul. Kebanyakan Nangkap nitrogennya siang hari, ya kan? Betul, kebanyakan bakteri penambat nitrogen itu memang lebih aktif di siang hari karena butuh energi hasil fotosintesis biar bisa kerja maksimal. Udah paham soal penangkapan nitrogen atau mau kuhajar lagi dengan data lain? Jadi yang ditangkap nitrogen doang atau ada yang lain yang ditangkap sama si bakteri itu? Terus setelah nitrogennya ditangkap itu diproses untuk apa? Terus efeknya apa aja secara detail? Ada nggak jurnalnya atau bukti-bukti otentik yang tentang ini apa? Yang kamu bahas ini tentang jaket pelindung ini emang ada nggak buktinya? Dengar, jangan gagal paham. Di dalam jaket pelindung itu ada koloni bakteri khusus. Bakteri ini yang punya kemampuan nangkap nitrogen. Gas terus. Jangan kasih kendor penontonmu. Bongkar semua rahasia di Mas. Ucapanmu terputus. Ulangi lagi tadi. Gas terus. Jangan kasih kendor penontonmu. Bongkar semua rahasia di Mas di Bio TV. Biar mereka tahu kalau preman lokal bambu ini. Jaket pelindungmu tadi gimana? Tolong jelasin lagi. Gantungan kata itu. Dengar ya, jaket pelindung itu ibarat perisai buat mikroba. Mikroba di dalamnya yang nangkap nitrogen dari udara buat disetor ke benih. Jadi jaketnya yang jagain mereka biar terus kerja. Kurang jelas gimana lagi? Ya, nitrogennya terus buat apa aja, nanti efeknya seperti apa gitu loh. Jadi nanti pembandingnya yang pakai jaket atau yang nggak pakai jaket itu bedanya seperti apa gitu loh. Bodoh banget kamu.
Halo, kenapa diam? Bah, kau pikir aku mati? Buka lagi telingamu. Jaket pelindung itu ibarat perisai buat mikroba. Mikroba di dalamnya yang nangkep nitrogen dari udara buat disetor ke benih. Jadi jaketnya yang jagain mereka biar terus kerja. Kurang jelas gimana lagi? Gas terus. Jangan... Iya, itu nanti nitrogennya buat apa? Terus nanti efeknya gimana? Sama yang pakai jaket sama yang nggak pakai jaket itu apa efeknya buat tanaman atau benih? Buruan jawab. Bah, gila kau. Sudah kubahakan panjang lebar masih nggak dengar. Buka telingamu. Jaket pelindung itu ibarat perisai buat mikroba. Iya tahu, Mik- iya tahu. Perbandingannya setelah nitrogennya ditangkap itu buat apa? Kemudian efeknya atau bedanya pembandingnya sama yang nggak pakai jaket pelindung itu bedanya apa buat si tanaman atau si benih itu? Gimana? Bah, kenapa malah diam dan tanya lagi? Sudah kubahakan panduan lengkapnya. Sekarang giliranmu membuktikannya di lapangan. Mau mulai sekarang atau mau kita bahas lagi dari awal? Iya, nitrogen kan udah ditangkap. Ya, setelah ditangkap itu buat apaan? Nah, bedanya jumlah tangkapan kalau maksudnya bedanya yang nggak pakai jaket pelindung itu gimana efeknya buat tanaman? Bah, sudah kubahakan. Nitrogen itu buat bahan bakar pertumbuhan, bikin daun, batang, akar makin kuat. Bedanya, benih pakai jaket itu ibarat dapat pasokan makanan terus, jadi tetap bisa tumbuh subur walau kondisi susah. Hasilnya panen raya. Kalau benih tanpa jaket, dia stres, gak bisa makan, pertumbuhannya lambat, kerdil, gampang mati, panennya sedikit. Sudah paham atau mau kuhajar lagi dengan data lain? Itu yang ditangkap cuma nitrogen aja. Gak cuma nitrogen, tim preman lokal bambu itu juga bisa bantu benih dapat nutrisi lain yang tersembunyi di tanah, macam fosfat dan kalium. Mereka mengubah nutrisi yang tadinya gak bisa diserap tanaman jadi tersedia. Plus, mereka bisa produksi hormon pertumbuhan biar akar makin panjang. Makin ngiler gak dengar kehebatan lokal kita? Gas terus! Oke, bisa nggak nanti ditambah dengan dispray untuk di batang sama daunnya asam amino, kemudian dikocor sama asam humat di tanah, itu lebih nendang nggak hasilnya? Wih, makin nendang tentunya. Itu ibarat benihnya sudah dapat bekal dari jaket, terus dikasih suplemen. Oke, kesimpulannya sudah tahu kan kehebatan jaket pelindung para petani milenial. Yuk dicoba mumpung musim kemarau sekarang. Gas.